Ratu, dan serang sami. Sampun wawu mesanakan bos-bos. Sampun mengikuti pemaparan umum, masukan-masukan saking Anggapuri, saking Dinas Kebudayaan. Mungkin jagi lanturang titiang acara indik piteleb pemaparan, piteleb draft Purana dua ini. Ring Ratu Duga Saji, Mari jebos, urusan puniki jagi aturang titiang galah memaparkan napi sane patut kepaparang, Tuhan. Raris pinake respon utawi masukan mohon penjelasan saking krama nike sampun katur merupa tulisan rinci saking wonten pinake wakil wonten sinelih tunggil mali bos jagi ngaturang menawi wonten pitaken-pitaken utawi peteleb. Oke, tentu. Nggih. Inggih, yening wantah samenika mangda nenten akeh telas galah aturang titiang galah ring Ratu Duga Saji. Durus Saji. Inggih suksemo. Ini galah sane ketibur yang pendewekan titiang. Rahinane mangken nunas izin Puluh dalam Bapak dari Dinas Kebudayaan dalar itu yang minta izin. Pada penglingsir sareng sami nika mawinan titiang nenten nguntap untuk para mesanti wawu karena titiang yakin titiang akan malih megang mic gitu. Nika mawinan lanturan mangke ring sesi kedua. Yang wawu minab langsung punike kemargiang dalam keadaan ring puro dalam jeru puniki durung katuran ngerebeda malih bos rencang ide sami. Bersamaan dengan drap sane sampun aturan titiang ring prawartake doke dumun. Niki sampun ngeranjing ring kolom revisi titiang untuk persiapan di draft 2 Purana Pura Bukit. Niki masing-masing yang sudah memberikan saran, meminta penjelasan atau menambahkan sesuatu. Niki wenten saking tim Purana. Jero mangku budo manis, wenten Riki? Inggih semua. Sampun kentan iwayan muka. Enten Riki? Enten. Sampun kentan iketut masnawan. Enten? Inggih. Sampun kentan inyoman sutawan. Enten Riki? Inyoman sutawan, Imade Sukarte. Enten? Nggih, Sukarte, Iwayan Sukante, Iwayan Paste, Iwayan Terima, Iwayan Tomblos, Ikomang Arte, Iketut Sadia, dan Jero Mangku Penataran. Benar Riki? Jero Mangku Penataran, benar? Enggih. Saneka pertama pada kulit buku puniki di revisinya nika di alamat tertulis Samu Singapadu Gianyar. Seharusnya tulis nika menurut pengenjuh puniki Banjar Samu Singapadu Kaler Sukawati Gianyar. Karol yang awarnya nika medagang Banjar, Singapadunya nika patut medagang desa. Sampun kentan Sukawatinya harus medagang kecamatan, Gianyarnya harus medagang kabupaten. Lengkap dengan provinsi Bali di belakangnya. Dadasne yen ring judul buku sedemikian panjangnya punika berbeda dengan sistem penulisan pada kolom pada surat kabar atau koran. Di koran nika begitu kita membaca judulnya, kita sudah tahu isinya di dalamnya. Karya tulis klasik sama dengan lontar.
apabila ingin mengetahui satu hal yang ada di dalam lontar nike, tidak cukup hanya dengan melihat judulnya saja. Harus membaca secara keseluruhan dari awal sampai akhir, sehingga tidak gagal paham. Makanya kemudian justru perbedaannya di judulnya nike membuat pertanyaan yang harus dijawab kemudian setelah membaca bukunya nike secara menyeluruh. Kadip nike 1. Kemudian yang kedua, di dalam buku halaman 12 nike tertulis terdapat penjelasan teori masa praaksara dan temuan 3 munduk, yaitu munduk Samu, munduk Taro, dan munduk Kawi. Mohon penjelasan temuan 3 munduk secara lebih detail, sehingga munculnya 3 bukit di Pulau Bukit. Selain data 3 munduk, adakah bukti peninggalan berupa benda-benda purbakala, batu arca, dan lain-lain yang telah diuji lab pada survei atau observasi yang telah dilakukan dahulu? Hal ini diharapkan memperkuat data temuan tentang awal pendirian pura. Niki bagus, sangat kritis. Tetapi tinggalan nike tidak hanya berupa barang, tidak hanya berupa benda. Tinggalan punika bisa berupa wilayah, bisa berupa budaya, bisa berupa topologi wilayah punika. Contohnya, seperti misalnya Lingga Yoni. Yang kita tahu, Lingga Yoni nike adalah tumpukan 2 batu. Yang satu menyerupai baga, yang satu menyerupai purus. Nike yang kita ketahui tentang Lingga Yoni. Tetapi elengan, Lingga Yoni nike di dalam sejarahnya ada 3 jenisnya. Satu adalah Lingga Yoni alam, Lingga Yoni yang dibentuk oleh alam, tidak dibuat oleh manusia, tetapi dianggap sebagai tempat pemujaan purusa dan pradana. Ini diperkenalkan pada masa kedatangan Resi Markandeya di abad ke-9 Masehi. Baru kemudian dilanjutkan dengan lingga wujud. Lingga wujud punika adalah membangun sesuatu di tempat yang dianggap suci berbentuk seperti lingga. Nike lingga wujud, lingga yang diwujudkan. Dan sampun kenten rares yang terakhir punika adalah lingga mini, lingga yang dibuat memang diambil dari kayu atau batu yang kemudian dibuat menyerupai itu sehingga bisa dipuja sebagai lambang dari purusa dan pradana itu. Nah, nike yang tertinggal sampai sekarang di banyak wilayah adalah lingga yang dibuat dari kayu atau batu yang bentuknya bisa dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Padahal sebelumnya nike belum dikenal. Yang dikenal adalah lingga alam atau lingga semu seperti nike dan lingga wujud. Lingga alam, lingga semu, lingga wujud. Lingga wujudnya nike lingga mini biasa, kecil nike. Kadi nike. Jadi munduk Samu niki didapatkan datanya pertama kali nike adalah pada masa perjalanan kedatangan dari Resi Markandeya ke Bali yang pertama, yang mencapai kegagalan, kemudian yang kedua, yang berhasil kemudian membangun wilayah-wilayah dari Munduk Taro ke arah selatan. Niko jelas sudah diterangkan kalau Niko dibaca di Mahadharmayatra, mohon maaf niki, Buana Tatua Maharesi Markandeya, niko akan jelas sekali terlihat. Ada 3 garis lenteran bukit yang menjadi tempat bermukimnya para pengikut beliau yang mengalami kegagalan pada awalnya. Nike dikenal dengan orang-orang Bali Mula. Tapi cirinya mereka tidak mempunyai organisasi uluapad. Berarti mereka tidak memakai organisasi uluapad itu. Sementara kedatangan Resi Eng Markandeya yang kedua,
datang ke Bali nih ke, dengan pengikut orang-orang Age, kemudian berhasil merambah hutan menjadi pemukiman sawah dan ladang nike kemudian mendiami sepanjang Sungai Wos, Sungai Ayung, kemudian Sungai Petanu, nike yang menjadi orang-orang Bali Age. Tapi sebabnya Age, karena desa mereka sebelumnya nike adalah desa Age di Jawa. Sementara Barimulo nike adalah orang-orang yang ditanam. Ya, dan ditanam di mulanya di Bali kan saudara nikah. Nah nikah perbedaannya. Nah nikah yang kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di Bali pada masa kedatangan Resi Markandia di abad ke-9 penika ada 3 daerah yang menjadi sentris, menjadi tempat penyebaran para pengikut beliau baik yang kedatangan pertama maupun yang kedua, yaitu Munduk Kawi, Munduk Taro, dan Munduk Samu. Di Munduk Kawi ada parahyangan yang hingga kini masih dianggap sebagai parahyangan tua. Misalnya seperti pura-pura di sepanjang Sungai Petanu. Niku termasuk dengan Candi Tebing di niku nggih di napa sana? Nggih, niku di Gunung Kawi. Kemudian ada Candi Tebingnya di sana. Nah kemudian Riki ditaruh ada juga peninggalan-peninggalannya. Yaitu adalah Gunung Raung. Dan candi-candi sebenarnya ada di sepanjang Munduk Taro niku sampai di Gunung Lebah di Ubud. Raris niki ring Munduk Samu wenten Candi Erpaku namanya. Mungkin wenten semeton mengetahui punika. Nika genahne ring Cukur Paku. Nah dari data peninggalan-peninggalan tempat seperti nika, Titiang sareng tim menganalisa bahwa wilayah Munduk Samu puniki tidak hanya ada di desa adat Belang Samu, elengan. Munduk Samu niki wilayahnya di baratnya nika adalah sampai di Mamal, sebelah selatan nika sampai di Pagutan, sebelah utaranya nika sampai Sayan, sebelah timurnya sampai Erpaku. Titiang kebetulan juga sedang menyusun Pura Pusah ring Kengetan. Jadi di sana nanti akan bisa lebih detail tentang Munduk Samu bisa diterangkan. Kade nike. Nike data awalnya ditemukan di kita. Tentu saja nike akan diperlukan juga data-data lainnya yang mendukung tentang niki. Tetapi setidaknya pada saat nike sudah bisa kita menganalisa bahwa pada kedatangan Resi Markandia di Bali, pada kedatangan yang pertama yaitu orang-orang Mula sudah mendiami sepanjang aliran Sungai Ayung, Sungai Wos, dan Sungai Pekerisan. Wilayah duwene masuk resanecianan penikah. Reng Wos kah, reng Pekerisan kah, tapi reng Ayung. Nike sebuah analisanya. Nanti akan dilengkapi dengan data-data pendukung yang lainnya. Sampun Kenten di halaman 19 pada bab 3 masa Hindu-Buddha. Dari berbagai peninggalan wujud ku masa lalu dan kebiasaan penduduk yang tertuang dalam simbol-simbol ritual di desa adat Belang Samu hingga kini, diyakini bahwa kepala keluarga Bali Mula, keturunan pengikut Resi Ing Markandia bermukim di wilayah Munduk Samu. Niki poinnya. Mohon dilengkapi dengan menjelaskan bukti-bukti kebiasaan penduduk yang tertuang dalam simbol-simbol ritual di desa adat Belang Samu yang mendukung keyakinan bahwa leluhur kami adalah keluarga Bali Mula, keturunan pengikut Resi Ing Markandia bermukim di wilayah Munduk Samu. Niki yang harus diterangkan. Seperti yang Titiang bilang, semua Resi Ing Markandia yang diwariskan oleh beliau nike
adalah sebuah aliran yang merunut kepada Purusa dan Pradana. Memfungsikan Ida Sang Hyang Widi, memanifestasikan Ida Sang Hyang Widi nika dalam bentuk Purusa dan Pradana. Purusanya linggihnya punika ring bukit, ring gunung, mewah ring puncak. Pradananya punika linggihnya punika ring mata air, ring sungai, sampun kenten ring danau. Kade punika. Sepanjang Ratu Dedane makin masih memuliakan Ida Sang Hyang Widi di pura yang berbentuk lingayoni, nika dipastikan bahwa nika adalah penyempurnaan dari aliran Resi Ing Markandeya. Karena kedua maharsi belakangannya, yaitu Empu Kuturan dan Ida Betara Danghyang Nirata, tidak memakai konsep nika. Yang beliau pakai adalah konsep ke samping. Brahma, Wisnu, Iswara, kemudian Ida Betara Danghyang memakai konsep Siwa, Sadasiwa, dan Paramasiwa, konsep ke atas. Jadi apabila kita sudah mewarisi sebuah budaya, religi yang melinggihkan Ida Sang Hyang Widi dengan segala manifestasi beliau di puncak bukit, di aliran sungai, di Beji. Nika sudah dipastikan, walaupun tidak 100%, sudah dipastikan bahwa nika berasal dari ajaran suci dari Resi Ing Markandeya. Nika jawabannya tentang niki. Sampun kenten di halaman 40-41. Pura Bukit sudah berdiri sekitar tahun 983 Masehi saat kekuasaan Sri Darmodayana. Mohon penjelasan terhadap angka 983 Masehi dan tahun 1700-an Masehi yang memuat tentang berdiri dan ditemukannya Pura Bukit. Mohon diperkuat dengan bukti-bukti sejarah. Ini dia. Yang 983 seperti yang terangkan tadi. Tidak mungkin sebuah pura, bukit, dan beji yang menjadi satu ini ada pada masa setelah 900 Masehi. Karena Nika mengadopsi dari ajaran Resi Markandeya. Nika yang menjadikan bahwa pura Nika walaupun pada masa Nika belum boleh disebut sebagai pura. Tetapi linggai Ida Sang Hyang Widi nika dimuliakan di puncak gunung, bukit, luhur, atau di puncak. Nika yang membuat analisanya bahwa di 983 Masehi, wilayah niki adalah wilayah suci, walaupun belum berbentuk pura. Sampun keten di tahun 1700-an. Di tahun 1700 ini jelas. Karena sudah dijelaskan di dalam buku ini punika, mudah-mudahan Ratu Ida Dane Serang Sami sampun membaca secara keseluruhan. Nika sudah dijelaskan bahwa di 1714, 14 tujuh nggih, nggih. 1714 harusnya nggih. Nika memang sudah ada ikatan penduduk di sini dengan penguasa di Puri Sangsi. Dengan bukti bahwa penjenengan kukul di Sangsi punika diambil dan dituar dari Sakendriki. Berarti sebelumnya ini sudah terjalin hubungan yang sangat bagus dengan penduduk ataupun penguasa di Sangsi pada zaman itu 1700. Niki dilupakan, pertanyaan niki ada yang melupakan. Bagaimana meyakinkan niki adalah ada sebelum tahun 1700? Seorang peneliti Cina mungkin belum terbaca niki nggih Semeton Serang Sami nggih. Seorang peneliti Cina nika Biksu Chinbuan, dia menuliskan tentang rumah-rumah yang sudah berdiri di sepanjang aliran sungai, di pinggiran aliran sungai, baik Sungai Ayung, Sungai Wos, kemudian Sungai Petanu,
Sungai Tukadawo dan nike banyak sudah disebutkan di sana. Dan bukti sejarahnya nike wenten. Beliau adalah sarjana agama Buddha yang sedang menuntut ilmu nike di Sriwijaya. Datanya nike tersimpan mungkin di kuil di Cina, tetapi sudah dialih bahasakan di dalam 5 bahasa. Kalau diklik di Google wenten nike. Nanti linknya yang kasihkan. Nike di 1200. Ada kalimat di halaman 41 niki ada kalimat sebuah data berhasil dikumpulkan bahwa tahun, nah niki mungkin kesalahan ketik atau napi, tidak yang nanti coba cek demon. Kemudian di halaman 72, Pura Bukit atau Pura Pucak Sari, mohon penjelasan tentang survei, tentang kaitan Pura Bukit dengan warga di Sibangkaje, serta Puri di Sangsi, karena hubungan kekeluargaan tradisi ritual sampai saat ini. Metode penulis niko adalah dimulai dengan data. Baru kemudian dihubungkan dengan fakta. Data kaitan peniki tidak ditemukan, tetapi faktanya ada. Masih terjadi hubungan yang sangat harmonis antara penduduk di Samu dengan di Sibang. Masih ada hubungan harmonis dengan puri-puri. Kalau yang disangsi hubungannya sudah jelas, sudah ditiang terangkan di atas. Kalau tentang hubungan antara Pura Bukit dengan dengan Puri Kaleran, Baler, karena kebetulan Purana beliau belum selesai masih dalam proses kajian seperti Nika belum bisa ditiang sampaikan. Tetapi kalau Nika diawali dengan faktanya terjadi bahwa sudah ada hubungan, ditiang memerlukan fakta Nika diungkap oleh Ratu Ida dan Serang Sami untuk ditiang masukkan di dalam bukunya Niki. Faktanya Nika yang ditiang masukkan. Dan misalnya, wenten hubungan Riki sareng Ring Sibang. Datanya ditiang tidak temukan. Sampun kentan faktanya wenten masih setiap piodalan Riki ketuur sandering Sibang bakta Riki, nikilah yang ditiang perlukan ceritanya. Cerita fakta niki yang ditiang perlukan diceritakan oleh salah satu pengelingsir atau perjuru adat yang kemudian nike akan ditiang masukkan menurut penuturan. Misalnya menurut penuturan Jero Bendesa gitu misalnya. Menurut penuturan Jero Bendesa Belang Samu, terjadi fakta seperti niki di lapangan. Drike napi sane melinggih drike sampun kenten pun napi ritusnya meriki amun napi upekara ne amun napi prosesi pemendak ne. Nah niki samian akan diterangkan sesuai dengan penuturan niki yang disebut dengan data lapangan. Tetapi data lapangan pun ini tidak ditiang bertanggung jawab. Elingan, siapa yang memberikan ditiang data penika? Misalnya menurut penuturan Jero Mangku Bukit gitu misalnya. Menurut penuturan Jero Mangku Bukit, umur sekian, alamat sekian. Menuturkan seperti niki. Ditiang tuliskan, masukkan di dalam Purana niki. Tetapi ditiang tidak bertanggung jawab terhadap data ini yang bertanggung jawab terhadap datanya ini adalah Mangku Bukit. Baik secara skala maupun secara niskala. Dan yang ditiang pertanggungjawabkan datanya adalah data-data yang memang bersumber dari ditiang berdasarkan atas fakta atau data yang ditiang temukan yang ditiang ramu dalam analisa. Jadi Nika, sampun kentan nama pura pemangku dan tegak odalan yang tertulis masih tegak odalan yang lama. Kalau wenten ane baru ane lama lupa. Dan yang lama itulah sejarah. Makanya yang lama ini tetap akan dimuat, tetapi kemudian dengan fakta yang sekarang, niki akan diperbaharui mulai tahun sekian, data piodalan Ring Puro Desa atau Balai Agung kan misalnya berubah menjadi niki.
Nika artinya kita tidak melupakan sejarah. Pada sekali diki misalnya mungkin namanya Pura Pucak Sari. Pada zaman pemerintahan Mengui namanya Pura Bukit. Pada masa Bali kuno namanya Kayangan Bukit Telu. Mau kita lupakan nika, hanya menyampaikan tentang Pura Pucak Sari saja. Berarti kita melupakan masa sebelum ini yang menjadikan daerah niki menjadi seperti mangkin. Nah nika kembali malih reng iratu idadane sarang sami. Saban kentan rares reng sorne di dalam 82 wenten nama panti dan pemangku. Perlu ditambahkan nama pengempon atau warga atau soroh sesuai dengan data yang dikumpulkan oleh masing-masing panti. Titiang bisa memasukkan nama soroh di dalam Purana puniki apabila ada data sorohnya. Nah, bisa titiang masukkan di sini karena napi semua soroh sane wenten reng samu niki, reng desa adat Belang Samu niki ikut serta dalam pembangunan Purana niki. Dari masa ke masa. Ikut serta pasti nih mereka mempunyai fungsi dan tugas masing-masing yang berbeda. Tetapi titiang perlu datanya. Artinya peniki, maksud titiang peniki. Misalnya di Romangku, Bukit, datanya jelas. Rah bendeso manik emas. Terah dari, terasira, Mangku? Bendego. Garis keturunannya ditanyakan, Mangku garis keturunan menapi makin sakeng undag kah? Undag ke-14. Nah kalau titiang ingin memasukkan data nepunike reng Purana duwene, titiang harus memerlukan data itu. Dan dados merupakan titiang nak pasak kene kocap kan. Dan karena titiang akan pertanggungjawabkan ini. Ya dan elingan bahwa yang akan membacanya niki bukan hanya kita di sini, tapi seluruh dunia. Dari sekian banyak yang membaca ini seperti yang dibilang tadi sama wakil dari Dinas Kebudayaan, ya dan banyak orang pemerhati. Dan titiang mempertaruhkan kredibilitas titiang sebagai seorang penulis di perpustakaan internasional. Makanya sesuatu yang titiang yakini berdasarkan atas fakta dan bukti dan datanya baru purun titiang unggahan. Yen durung sinampura. Tetapi ada jalan keluarnya menurut penuturan. Ini ada sunggahan titiang. Misalnya menurut penuturan Pak Tut misalnya, oh penuturan Pak Tut begini, ya titiang masukkan di sini. Yang bertanggung jawab nanti kalau ada yang menanyakan, loh kok bisa dapat begini? Ya tanya Pak Tut langsung di Samu. Titiang tidak mempunyai tanggung jawab untuk menjelaskan apa yang titiang tulis itu. Kan kade penikah. Ya, kade nikah. Sampun kentan nikah tentang nama panti atau pemangkunya. Karena dia yakin memang semua bangsa yang ada di Belang Samu niki ikut serta di dalam pembangunan pura niki. Baik sudah bernama pura, baik bernama Parahyangan dulu, baik dahulu namanya Alasangkar atau napilah tempat yang disucikan. Niki sudah terjadi. Sampun kentan rares. Nah niki inde upacara lan upakara di Pura Bukit dan atau Pura Pucak Sari niki tidak ada revisi karena telah dibuat secara lengkap dan detail lah niki. Niki aplaus dumun untuk Jero Mangku Bukit niki karena beliau yang memberikan semua datanya punike niki yang titiang masukkan di dalam Purana duwene yang titiang ton uning amun apin lasan sesate niki amun apin lasan napi astane bebek mau pangang tan uning titiang. Hanya beliau yang tahu dan niki sudah titiang masukkan. Dan titiang yakin bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Sampun kedar yang di penutup, mohon ditambahkan sedikit simpulan tentang sejarah Pura Bukit atau Pura Pucak Sari yang telah dijelaskan di bab 1 sampai dengan bab 7. Penutup ini kok pun malah menjelaskan, nah, sampun dijelaskan di dalam. Sampun kedar uraian Purana Pura Bukit mohon dibuat lebih fokus kepada sejarah berdiri. Ditemukan Pura Bukit, uraian sejarah yang bersifat umum agar uraiannya dibuat lebih ringkas dan dikurangi. Saran seperti niki sampun hampir 200 kali titiang dapatkan di setiap titiang menyusun Purana. Tapi sebabnya karena malas membaca.
Malas membaca. Bagaimana Titiang menerangkan tentang Puro Bukit di tahun 2021? Apabila tidak Titiang terangkan mulai dari 938. Pada saat mulai ini menjadi cikal bakal sebuah tempat suci. Nike makanya kemudian di setiap zamannya Nike Titiang daging, Titiang pedanan zaman. Ada zaman mitologi. Zaman mitologi ini kok tidak perlu disangsikan lagi karena ini kok zaman kedewaan. Ini kok bisa benar, bisa tidak, ini kok sebuah keyakinan. Sampai kita wenten zaman kuno, Bali kuno. Niko, tapi yang menggaris bawahi kita bisa menulis tentang zaman Bali kuno, ada penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Ergoris, ada dilakukan oleh ahli Kerker, itu banyak peneliti barat yang melakukan, termasuk Herman van der Tuuk juga melakukan penelitian-penelitian Niko. Nah Niko yang kita pakai sebagai acuan di dalam menulis tentang di zaman Bali kuno. Sampai kita wendan rares zaman Bali Majapahit. Kapan nih zaman Bali Majapahit? Zaman Bali kuno demun. Zaman Bali kuno ini wentan dua dinasti yang berkuasa. Ada dinasti Warmadewa dan ada dinasti Jaya. Nah niki kedua dinasti ini. Kini yang membentuk budaya Bali dari mulai zaman Bali kuno. Sampai kita ada wentan zaman Bali Majapahit pada saat Sri Astusuro Ratna Bumi Banten sudah ditaklukkan oleh Majapahit. Bali menjadi wilayah kekuasaan Majapahit. Nah niko lama prosesnya niko berkembang sampai dengan Bali dalam Asta Negara setelah pemberontakan Krian Batanjero dan pemberontakan Maruti. Dan kada pendekar tuh. Nah setelah itu baru setelah negara reswentan zaman kolonial. Zaman kolonial itu juga dibagi dua. Ada zaman Belanda, ada zaman Jepang. Baru urusan penikar res ada zaman persiapan Bali masuk ke wilayah Indonesia. Republik Indonesia, Niko merdeka tahun 1945. Kapan Bali masuk ke Indonesia? Bali masuk menjadi wilayah NKRI Niko tahun 1950. Berarti 5 tahun sebelumnya Niko masih di bawah kekuasaan Dewan Raja-Raja. Niki yang perlu kita tahu. Dan begitu Indonesia merdeka, Niko Bali sampai masuk menjadi Indonesia katanya. Nah niki yang Titiang terangkan di dalam setiap babnya sampai dengan masa yang sekarang. Niko poinnya. Sampai kita materi sejarah Purana Puro Bukit dibuat lebih sederhana. Baik dari sisi ruang, lingkup masa sejarah, serta jumlah halaman. Mengingat yang menjadi sasaran baca kita adalah masyarakat awam yang umumnya tingkat literansinya masih kurang. Niki kesalahan cerna menurut Titiang. Karena satu, seperti yang Titiang bilang, yang akan membaca Purana Duwene bukan saja masyarakat awam, elingan. Bukan saja masyarakat awam. Tetapi masyarakat dari berbagai golongan. Dari mulai yang baru bisa membaca, sampai yang paham membaca, sampai yang mengerti, sampai yang mendalami. Dari golongan tamat SD, tamat SMP, SMA, perguruan tinggi, bahkan sampai guru besar. Titiang menempatkan tulisan niki agar bisa diterima oleh semua golongan itu. Makanya Titiang sebutkan tulisan niki bukan tulisan akademis, tetapi semi akademis. Semi akademis niki maksudnya adalah bisa mengadopsi hal-hal yang kita yakini tetapi tidak ada faktanya. Contohnya, misalnya kita meyakini Tuhan, kita meyakini Ratu Gede, kita meyakini banyak ada makhluk-makhluk astral yang ada di pinggiran sungai niki, tetapi kita tidak bisa buktikan. Apabila kita ngomongin akademis, kita harus bisa buktikan niki. Baru disebut dengan karya akademis. Kalau kita membuat sebuah karya akademis kemudian menyatakan mengatasnamakan Tuhan, sementara Tuhan tidak bisa dibuktikan, kita sudah gagal di dalam akademis itu sendiri. Kentannya. Sampai kentan pada bab
Pada bab Pura Bukit atau Pura Pejaksari kekinian, perlu ditambahkan dokumen-dokumen foto berisi benda-benda sejarah yang terkait dengan keberadaan Pura Bukit, seperti foto-foto yang disebut dengan 3 bukit Munduk Samu, Linggayoni, foto prasasti, patung-patung, pelinggih-pelinggih yang ada, foto keberadaan pura sesuai dengan perkembangan zaman, foto ritual sesuai sejarah dan lain-lain kalau ada yang mampu memperjelas perjalanan sejarah dan keberadaan Pura Bukit. Ring belakangnya punika, guru tuh selang titiang jebos tuh. Ring halaman 126 niko wonten dokumentasi foto. Di bawahnya kantun kosong. Artinya, niki akan dimuat dengan masukan dari panitia purana. Mana foto yang pantas dimasukkan, mana foto yang tidak pantas dimasukkan. Niki akan ada di draft 2. Tapi sebabnya di draft 1 pun niki tidak dimasukkan. Karena koordinasi titian dengan panitia puranonya belum sampai pada tingkat foto-foto tersebut. Di samping juga untuk mengurangi biaya cetak draft. Karena biaya cetak draftnya kalau dengan foto nika sampun 4.500 per lembar mungkin. Nah nika sampun kentan tentang hubungan. Hubungan antara Pura Bukit dengan Sibang. Niki yang paling krusial. Niki faktanya ada. Kegiatan-kegiatannya ada. Kemudian hubungan Pura Bukit dengan Puri Kaleran. Reng sambung Puri Kaleran sambung. Kemudian hubungan Pura Bukit sarang Puri Reng Sangsi. Semua hubungan itu terbentuk dari benda yang disakralkan. Sementara benda yang tidak disakralkan maupun yang disakralkan itu masuk di dalam inventaris. Titian sudah siapkan kolom untuk inventaris di sana, salah satunya adalah tentang perlingga-perlingga widi, berupa karas, berupa penjenengan keris, tombak dan lain sebagainya niko pada pembahasan tersendiri nanti pada kolomnya niko nanti. Karena niko tidak bisa diterangkan secara logik. Karena niko sifatnya adalah rasa, sifatnya adalah yakin. Jadi kalau misalnya titiang mengulas tentang perdimo susunan itu betara sana melingiring sanksi, titiang harus niki akan melakukan wawancara khusus dengan penglingsir sana bentan riki, kemudian dengan penglingsir di sanksi. Punapi kisah awalnya, anapi upakaranya dan lain sebagainya. Demikian juga dengan yang di Sibang dengan di Puri Kaleran. Sampun titiang mengambil foto-fotonya ada waktu niki kemudian narasinya belum titiang bisa pastikan. Karena niko banyak juga benda-benda sakral lainnya yang sebenarnya tidak masuk di dalam ranah di Pura Bukit niko masuk di dalam dokumentasi foto itu. Mang Deten Iwang titiang menulis, tapi malah niko masalah dengan keyakinan kan niko. Niko akan dituliskan nanti berdasarkan atas penggalian data lapangan yang Titiang lakukan terhadap para penglingsir yang mempunyai kompetensi untuk Niko. Yang bisa Titiang memang cari datanya nanti dari Tempurana Niko yang akan memberikan Titiang nama-nama siapa saja yang harus Titiang buat wawancara khusus dengan beliau. Nah tadi masukan wenten saking Dinas Kebudayaan saking Jong Mayun wawu sebuah data nike sebuah tulisan nike di bawahnya perlu mendaging footnote kalau tidak salah nike harapan beliau. Nike bagus footnote di bawahnya nike. Tetapi secara tidak langsung kita membuat pembaca nike menjadi malas. Karena sesuatu yang kita tulis di atasnya nike, di bawahnya sudah ada keterangannya. Nike bedanya tulisan-tulisan klasik dan tulisan-tulisan yang bersifat jurnal dan tulisan-tulisan yang bersifat skripsi atau disertasi. Bedanya Nike adalah
tulisan klasik seperti Purana niki, satu orang pembuatnya, pengujinya ribuan orang. Dengan satu orang pembuatnya, pengujinya ribuan orang. Sementara kalau skripsi, ya kan, ribuan orang yang membuat, pengujinya satu. Artinya penguji ini pangtan ya bingung, ngumpulan banyak kentan, banyak literatur, dia mengharuskan, kalau kamu temukan ini di atasnya, kamu harus tulis di bawahnya ini. Agar saya gampang mencarinya. Benar apa tidak? Tapi tidak yang yakin nih, penguji dari disertasi ataupun skripsi pun itu, sekian persennya tidak dibaca secara keseluruhan. Karena napi kejar waktu. Sekian banyak napi astane karya tulis yang dibaca oleh satu orang dan diuji oleh satu orang. Walaupun guru besar. Ya dan seperti ini. Nah ini bedanya karya klasik dan karya modern. Karena kita masuknya di dalam ranah napi astane ranah antara dua zaman. Patut cara anu niki seni kala niki. Dan pagi tidak. Malam juga tidak. Akademis tidak. Mitologi tidak. Tetapi kalau dicari dari segi mitologinya akan ketemu. Kalau dicari dari segi akademisnya ketemu. Tergantung kemampuan orang yang mencarinya. Nah menurut letak kemudian, seperti yang terangkan tadi sama tim Purana Dinas Kebudayaan, letaknya sampun yang tuliskan di dalamnya, ya kemudian nanti peta-petanya mungkin bisa yang perbesar lagi agar bisa lebih jelas untuk dilihat. Tetapi Nika sampun seperti yang bilang tadi, makanya niki yang baru sebutkan sebagai draft bukan buku, artinya niki tidak final. Niki bisa dirubah, bisa ditambahkan, bisa dikurangi, ya kan? Berdasarkan atas seperti yang disebutkan tadi. Ada yang menambahkan niki mempunyai literatur untuk menambahkannya. Atau berani bertanggung jawab secara skala-skalonya untuk menambahkan niki. Yang akan masukkan. Tidak ada yang akan tertinggal. Asalkan berani mempertanggungjawabkan apa yang akan tertulis niki. Itu yang seiring. Ya dan. Misalnya wonten pemasukan saking Pak Kades misalnya, oh niki. Enggak, niki masukannya beliau yang punya tanggung jawabnya. Dan itu yang. Dan. Nanti kalau ada yang menanyakan, lo kok dapat begini? Oh tanyakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar. Dan menjawab, niki justru mempermudah Titiang. Dan mempermudah Titiang. Berarti lebih sedikit Titiang membuat sebuah analisa. Lebih sedikit Titiang membuat sebuah napi astana pertemuan-pertemuan yang menganalisa sebuah kejadian. Misalnya kalau Titiang mencatat sebuah buku, anggap Spell of Power. Dia mencatat bukunya Niko. Di halaman sekian ada tulis sekian. Dia tulis saja di buku itu. Berarti dia tidak bertanggung jawab terhadap buku itu. Yang bertanggung jawab adalah penulis Spell of Power. Benar dan tidaknya. Ya dan. Niko bedanya penulis. Ya dan. Kalau Didiang, apa yang Didiang tulis di dalam bukunya Niko, Didiang yang bertanggung jawab secara skala dan skala. Kalau yang Didiang tulis. Beda dengan yang kemudian ditambahkan atau dikurangi oleh menurut penuturan. Kado menika. Inggih, menika sida untuk Titiang dumun menawi wentan sane lepas untuk Titiang menjelaskan, mohon malih ditanyakan punika mangda gamblang ando. Inggih, harus deh. Inggih, suksema nika paparan langsung